Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut. Langsung Indonesianya aja nggak apa-apa. Ya. Juga keluarga dan para sahabat saya akan membahas kisah terbunuhnya Sayyidina Umar dan pengumpulan Al-Quran. Setelah bertemu Rasulullah SAW, Musailamah al-Kadzdzab yang menghadapkan kajian Rasulullah SAW itu tidak mengaku sebagai nabi. Semakin menjadi karena ketika itu orang-orang Arab yang banyak terlibat dari Islam, maka Musailamah semakin mendapatkan kekuatan sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu menguranginya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Islam dan Musailamah dapat dibunuh. Akan tetapi pada pertempuran itu satu jamaah besar sahabat mati syahid, termasuk hafiz Al-Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Amirul Mukminin Abu Bakar radhiyallahu anhu, dalam pertempuran itu banyak qari yang syahid. Aku khawatir jika ada pertempuran lagi akan semakin banyak qari yang mati syahid, dan dikhawatirkan akan banyak bagian Al-Quran yang hilang. Untuk itu sebagian Al-Quran akan ditulis di satu mushaf agar selamat dan terjaga. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, bagaimana aku berani mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW. Namun Umar radhiyallahu anhu terus mendesak dan menyampaikan pengertian pengumpulan Al-Quran. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menyetujui usul Umar radhiyallahu anhu. Maka beliau memanggil Zaid bin Tasabit radhiyallahu anhu. Kisah akan diceritakan pada bab 11 kisah ke-18. Zaid radhiyallahu anhu bercerita, aku datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu sedangkan Umar radhiyallahu anhu sudah berada di situ pula. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan pembicaraan dengan Umar radhiyallahu anhu mulai awal sampai akhir. Setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, engkau seorang pemuda yang cerdas, orang-orang sangat mempercayaimu dan tidak ada yang bersangka buruk terhadapmu. Selain itu engkau termasuk penulis wahyu pada zaman baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kumpulkanlah Al-Quran yang ada pada orang-orang dan tulislah di satu mushaf. Zaid radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, seandainya aku diperintahkan memindahkan sebuah gunung dari suatu tempat ke tempat lain, ini lebih mudah bagiku daripada harus mengumpulkan Al-Quran. Aku berkata kepada mereka, mengapa hal ini harus dilakukan, padahal baginda Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Kedua orang tersebut terus memberikan pemahaman kepadaku sampai aku menerima. Menurut sebuah riwayat, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Zaid radhiyallahu anhu, jika engkau menyetujui pendapat Umar, maka aku akan memerintahkan. Jika engkau tidak setuju, maka aku tidak niat memerintahkannya. Zaid radhiyallahu anhu bercerita, setelah lama membahasnya dengan mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan hati untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu, untuk
Untuk menunaikan perintah itu, aku mencari dan mengumpulkan Al-Quran yang ditulis di tempat yang terpisah-pisah dan yang tersimpan di dada para sahabat radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kisah ini kita dapat mengetahui tentang ketaatan para sahabat radhiyallahu anhu kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mereka lebih mudah memindahkan gunung daripada harus melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mengumpulkan Al-Quran sebagai dasar agama. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan semua pahala ini dalam buku catatan para sahabat radhiyallahu anhu tersebut. Zaid radhiyallahu anhu begitu hati-hati dalam mengumpulkan Al-Quran sehingga ia tidak mengambil ayat yang tidak tertulis. Ia hanya mengumpulkan catatan-catatan yang telah ditulis pada masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kemudian mencocokkannya dengan Al-Quran yang ada di dada para sahabat radhiyallahu anhu yang hafal Al-Quran. Untuk mengumpulkan diperlukan usaha yang sangat gigih karena ayat-ayat Al-Quran telah ditulis di tempat yang terpisah-pisah. Namun alhamdulillah semuanya dapat dikumpulkan. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang ditanya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling mahir dalam Al-Quran, selalu ikut membantu usaha ini. Melakukan usaha ini, seluruh Al-Quran telah dikumpulkan untuk pertama kalinya oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nabila. Apa hikmah ini? Apa? Tadi mengumpulkan Al-Quran yang berserakan dan mencocokkannya dengan para sahabat, ya. Kisah tadi menjelaskan tentang perjuangan atau ketaatan para sahabat kepada Nabi Muhammad dalam hal menjaga Al-Quran, ya. Jadi setelah disampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad langsung menyampaikan pada umat. Dan sebagian besar umatnya atau sahabatnya itu menghafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, maka firman Allah itu dikumpulkan atau diterima oleh para sahabat itu secara bertahap. Nabi menghafal menerima wahyu itu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ya. Jadi selama sekitar 22 tahun lah intinya, ya. Jadi para sahabat itu menghafal. Setelah Nabi tidak ada, gimana? Para sahabat ini menulis. Awalnya menulis firman-firman Allah itu atau Al-Quran ini di berbagai macam titik, entah di pelepah pohon kurma ataupun di batu, di daun, di kulit-kulit hewan yang sudah disamak. Tahu disamak ya, dibersihkan. Ya, itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian dicocokkan dengan Al-Quran yang dihafalkan oleh para sahabat. Ya, setelah terkumpul semua, barulah dipastikan kesamaannya. Ya, jadi tidak melenceng dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Urutannya mulainya dari Al-Fatihah, urutan wahyunya bukan dari situ. Kenapa kok dari Al-Fatihah dulu? Itu berdasarkan penjelasannya. Mana sih penjelasan yang paling dalam Al-Quran? Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah ditaruh di pertama. Ya. Terus kenapa Al-Baqarah ditaruh di surat kedua? Karena Al-Baqarah itu penjelasan 80% penjelasan hidup itu ada di Al-Baqarah. Nah, perinciannya di mana? Perinciannya di surat-surat lain. 20%-nya di mana? 20%-nya ada di juz terakhir 27, 28, 29, 30. Itu ada 20% penjelasan tentang hidup, ya. Pedoman hidupnya di sana. Pedoman hidup intinya adalah di surat Al-Baqarah itu tadi. Kenapa paling banyak ada sekitar 2,5 juz atau sekitar 280
280 berapa? 286 ayat. Ya. Kita itu 280 lebih ya. Itu ayat surat Al-Baqarah. Dan itu menjelaskan tentang kenapa dinamakan Al-Baqarah, karena menjelaskan tentang apa? Tentang apa? Tentang perjuangan pengorbanan dalam hidup. Ya, ada di situ penjelasan tentang puasa ada, tentang berkurban ada, ya. Tentang apa lagi? Banyak ya. Ya. Dan di situ makanya kenapa Al-Baqarah ditaruh pertama, karena runtutan penjelasan untuk pedoman hidup itu paling banyak. Sekitar 70 sampai 80%. 20%-nya selebihnya ada di surat lain. Ya, itu terpecah-pecah. Itu ya, paham ya? Semoga hari ini terus bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Sekian, kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.